MCU bikin gebrakan lagi nih dengan mereka mengumumkan cast dari Avengers Doomsday. Well, setelah sekian lama kita nggak pernah lagi nonton film-film Avengers, apalagi di Multiverse Saga. Ini bisa dibilang film Avengers pertama ya, karena memang film Avengers-nya sekarang di Multiverse Saga ini nggak sebanyak film Avengers yang dulu di Infinity Saga. Sekarang aja bisa dibilang film Avengers pertama dan malah jadi dua yang terakhir gitu loh. Jadi ya begitulah Multiverse Saga ya, Avengers-nya cuma dua. Nah, karena Avengers-nya cuma dua, Marvel juga langsung nunjuk si Joe dan Anthony Russo, The Russo Brothers, untuk menangani project ini. Udah ketahuan banget tuh dari sini mereka mau bikin kesuksesan atau mengulang kesuksesan dulu waktu mereka ngerjain Infinity War sama Endgame. So, apakah itu akan berhasil? Udah kelihatan dari cast yang baru aja diumumin semalam. Gua live sampai mau 4 jam gitu, cuman nungguin reveal satu-satu. Tiap satu cast nih sekitar 13 sampai 15 menit. Dan kalian bisa tonton ulang live-nya. Gue excited denger beberapa nama yang muncul. So ya pokoknya seru banget deh. Dan gue juga ngebahas beberapa hal. Dan gue rangkum juga beberapa halnya di video ini. So kita bahas semua cast yang muncul untuk film Avengers Doomsday. Well, beritanya udah nongol di mana-mana, kalian udah pasti tahu. Tapi di sini gue juga bakal ngebahas cast-nya siapa aja, karakternya apa aja, mereka terakhir kelihatannya di mana, dan juga potensi-potensi apa nih. Mereka tuh datangnya gimana bisa masuk ke dalam satu film bareng, padahal universe-nya berbeda. Kita tahu bakal ada X-Men, bakal ada Fantastic Four, dan juga tentunya bakal ada Avengers terbaru yang bakal dibikin sama Sam Wilson. Dan cast pertama yang semalam dimunculin adalah Chris Hemsworth. Siapa lagi kalau bukan Thor. Dia ini God of Thunder, dimana terakhir dia ini muncul di film Thor Love and Thunder pada tahun 2022. Dan terakhir itu kita ngeliat dia lagi berpetualang sama Love, anaknya Gore the God Butcher, yang sekarang diangkat anak sama si Thor. Nah, gue ngeliat penting banget nih keberadaan Thor di sini karena ada rumor juga kalau dia bakal dibuatin satu film lagi, Thor 5. Ya, walaupun kita tahu Thor Love and Thunder kemarin banyak yang agak kontra ya, karena CGI lah, apa segala macam, karena kok jadi lucu ya. Tapi menurut gue film itu lumayan solid, walaupun gue pribadi juga agak kecewa karena gore-nya yang jelek. Tapi hal yang bisa dibawa sama Thor dari pengalaman yang sebelumnya adalah ketika dia perubahan karakternya dia di sepanjang MCU ini, ketika yang kelihatan banget tuh ketika dia setelah mengalahkan Thanos atau setelah setelah dia kena trauma gara-gara ngelawan Thanos, terus dia potong kepalanya Thanos, semuanya tuh membentuk dirinya dia secara psikologis. Makanya ketika dia nantinya bakal berhadapan sama ancaman yang setara levelnya, ini bakal bikin dia tuh malah jadi karakter yang benar-benar berbahaya karena dia udah tahu dengan pengalaman itu dan juga dengan emosinya dia. So, ini bakal jadi karakter yang penting banget. Dan mudah-mudahan nanti kalau dibikinin film Thor 5, film Thor-nya ini tuh bakal nge-set up hubungan dia secara personal sama si big villain-nya, which is ya mudah-mudahan itu bakal relate sama Dr. Doom nantinya. Tapi Thor 5 juga nggak pernah ketahuan ya ini bakal beneran dibikin atau enggak, tapi rumornya udah di mana-mana. Yang kedua ada Vanessa Kirby sebagai Susan Storm ya, atau Invisible Woman. Ya, si cakep ini bakal muncul nantinya di film Fantastic Four The First Step ya, yang bakal tayang tahun ini juga, bareng sama kita bakal ngelihat ada beberapa karakter-karakter Fantastic Four lainnya yang juga nongol di sini. Yang pasti disitulah kita bakal ngelihat hubungan antara Fantastic Four dengan konflik besar yang akan dibangun di MCU di Multiverse Saga ini. Nextnya ada Anthony Mackie, tentunya Sam Wilson sebagai Captain America yang baru ya. Sam Wilson sepenuhnya ini udah menerima gelar Captain America tuh sejak The Falcon and the Winter Soldier. Dan dia membuktikan dirinya itu di film yang terakhir di Captain America Brave New World. Dengan ya walaupun masih banyak yang bilang kalau ini ceramah no jutsu yang agak gimana gitu ya. Tapi performance-nya dia oke, dan gue nggak akan banyak berkomentar karena gue setuju-setuju aja dia menjadi Captain America. Terus ada Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes atau Winter Soldier ya. Perannya ini dimulai setelah dia insaf tuh
sejak The Falcon and the Winter Soldier dia partneran sama Sam Wilson. Dan terakhir kita juga ngelihat dia ada di Brave New World walaupun cuma jadi cameo sebentar, dan di situ kita tahu kalau perannya dia nih nextnya di film Thunderbolt, which is dia bakal punya peran yang besar banget di film itu. Dia bakal jadi congressman dan dia lagi dalam campaign tuh di Brave New World ya. Dan nantinya juga dia bakal jadi pemimpin ya, pemimpin untuk kelompok The Thunderbolt punyanya dia. Nextnya di reveal Letitia Wright sebagai Shuri, Black Panther yang baru juga. Jadi semenjak kematian abangnya ya, si T'Challa, Shuri yang mengambil mental Black Panther dan dia akhirnya juga membuktikan dirinya. Walaupun awalnya dia pakai mentalnya itu karena bentuk balas dendam, dia pengen membunuh Namor waktu itu, tapi akhirnya dia bisa mengendalikan emosi dan ya dia benar-benar sekarang meneruskan dan menjaga legacy Black Panther itu. Ya terakhir dia kelihatan di filmnya sendiri di Black Panther Wakanda Forever, dan nextnya ya di Doctor Doom ini. Next ada Paul Rudd, Scott Lang, aka Ant-Man. Dia terakhir kita ngeliat ada di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ngelawan Kang. Agak berhasil bisa dilawan Kangnya, walaupun Kangnya tuh kita masih menebak kalau dia nih kesedot entah kemana ya. Tapi reputasinya dia si Ant-Man ini sebagai bagian dari Avengers, lucu-lucunya dia, ini juga bisa jadi warna tersendiri buat nanti masuk ke konflik yang lebih besar di Doomsday ini. Walaupun sebenarnya agak aneh karena filmnya yang Quantumania nih, kalau misalnya film ini tadinya belum Doomsday ya, masih The Kang Dynasty, ini bakal nyambung banget sama si Paul Rudd sama si Ant-Man ini. Cuman dengan begini ya posisinya yang udah nggak ada lagi Kang, gue agak penasaran nantinya bakal jadi kayak gimana. Nextnya ada Wyatt Russell sebagai John Walker, aka US Agent, mantan Kapten Amerika di series The Falcon and the Winter Soldier. Dia ini masih punya Super Soldier Serum di dalam tubuhnya dia masih kuat, dan sekarang ya mungkin dia tetap dalam konteks baik sebenarnya, walaupun apapun yang dilakukan sama dia ini bisa dibilang kayak dia udah nggak peduli lagi harus ada di ranah hukum atau gimana gitu kan. Jadi udah sembarangan aja, walaupun dia masuknya sih bukan villain, tetap baik gitu. Dan gue penasaran nanti perannya dia di Thunderbolt 2 bakal kayak gimana. Nextnya ada Tenoch Huerta Meija sebagai Namor. Dia ini penguasa Talokan yang kuat, yang pertama kali muncul jadi musuhnya Black Panther di Wakanda Forever, dimana dia jadi bikin perjanjian damai sama Shuri yang dari posisinya dia ini nggak enak. Yang sebenarnya gue penasaran juga nih konflik lanjutan apa yang bakal terjadi antara Talokan sama Wakanda. Dan nanti kita bakal bahas bagaimana Namor ini bisa masuk ke tim Avengers nantinya. Terus ada Ebon Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm alias The Thing, which is ya kita bakal ngelihat performance-nya dia bakal jadi bagian di Fantastic Four First Step nanti. Nextnya di reveal Simu Liu sebagai Shang-Chi ya, Master of Kung Fu yang terakhir kita lihat tuh ya di filmnya dia sendiri di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sekarang dia memegang Ten Rings setelah dikasih sama bapaknya tuh berhasil direbut sama dia ya. Dan sekarang kita masih belum ngeliat bagaimana dia bisa memaksimalkan Ten Rings ini untuk melawan musuh-musuh lain. Karena ya satu-satunya film dia muncul itu ya cuma di Shang-Chi itu. So gue excited banget sebenarnya nungguin perannya dia nanti untuk ketemu atau crossover sama karakter-karakter lain di MCU. Terus ada Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Black Widow yang baru juga menggantikan Natasha Romanoff, dimana ya dia ini adalah adik angkatnya Natasha dan pertama kali muncul juga di film Black Widow ya. Dia kemudian muncul lagi di series Hawkeye waktu dia lagi ngincer si Hawkeye buat balas dendam, tapi di situ akhirnya dia tahu kalau bukan Hawkeye yang jadi penyebab kematian dari Yelena, dan dia bakal jadi bagian penting di film Thunderbolts nanti, jadi bagian dari kelompok Thunderbolts juga. Terus ada Kelsey Grammer sebagai Beast. Wah, pertama kali muncul, ini sebenarnya kita nggak terlalu kaget-kaget banget karena dia udah muncul di post credit scene The Marvels ya. Waktu itu dimana Monica Rambeau itu nyasarkan ke satu universe dan dia bangun-bangun di tempat tidur dan disambut sama si Beast ini yang diperanin sama si Kelsey Grammer. Nah di sini mulai banyak teori kalau wah X-Men is coming karena Monica Rambeau aja udah nyasar ke universe yang dimana di situ ada si Beast dan udah pasti ada banyak lagi karakter-karakter X-Men lainnya. So dengan ini aja udah ketahuan, dan dengan namanya dia dimunculkan di sini berarti emang bakal membawa X-Men dan kawan-kawan, Beast dan kawan-kawan ke dalam satu film ini. Terus ada Louis Pullman sebagai Bob atau Sentry yang lagi-lagi dia juga bakal muncul nanti di film Thunderbolt, dan ya dia karakter yang
punya kekuatan, punya dark side ya. Kalau misalnya dia masuk ke mode void, ini dia bisa jadi orang yang sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Dan udah kelihatan juga di trailernya. Nah, gue penasaran juga gimana nantinya kekuatannya bakal dieksplor di film The Thunderbolts nanti. Terus ada Dani Ramirez sebagai Joaquin Torres atau Falcon yang baru, yang kita lihat terakhir tuh di Captain America Brave New World. Dia akhirnya jatuh dan masuk ke rumah sakit, tapi dia nggak ada menyerahnya. Dan dia bahkan udah dikasih tahu sama Sam Wilson bakal jadi orang pertama yang direkrut untuk jadi bagian dari Avengers bentukannya Sam Wilson. So, kita lihat aja nanti perannya kayak gimana. Next ini reveal Joseph Quinn sebagai Johnny Storm, aka Human Torch. Nah, dia bakal debut nanti di Fantastic Four First Step. Dan gue juga penasaran banget karena dia ini aktor yang gue suka banget sejak di Stranger Things ya. So, kita lihat nanti gimana performance-nya dia di Fantastic Four First Step. Next ada David Harbour sebagai Alexei Shostokov atau Red Guardian. Kita lihat dia dari film Black Widow ya tahun 2021 dulu. Terus juga dia bakal main juga di Thunderbolt. Jadi some of comedy touch di dalam tim itu. Jadi gue penasaran juga bagaimana nantinya dia bakal bergabung dengan tim ini ya. Next up ada Winston Duke sebagai Mbaku. Nah, Mbaku ini udah jadi semacam sidekicknya si Shuri juga ya. Dimana Shuri kan cewek, jadi dia emang butuh sosok cowok, sosok yang dihormati juga di Wakanda untuk memimpin. Jadi Mbaku ini bener-bener bakal jadi sosok pelindungnya Shuri mungkin nantinya ya. Ketika mereka nantinya bakal melawan ancaman yang lebih besar. So, Mbaku bakal nempel banget sama Shuri nih kayaknya. Terus ada Hannah John Kamen sebagai Avastar alias Ghost ya. Ini musuhnya Ant-Man di film Ant-Man and the Wasp tahun 2018. Dan dia juga bakal muncul lagi di Thunderbolt jadi bagian dari tim Thunderbolt. Dan yang mengejutkan adalah nama Tom Hiddleston muncul di sini sebagai Loki tentunya ya. Wah, ini bikin gue bener-bener kayak speechless, bener-bener bikin gue excited banget karena akhirnya Loki balik lagi. Dan apalagi nama pertama tadi udah muncul adalah Chris Hemsworth, Thor. Jadi mungkin kita bakal ngelihat persatuan atau ketemu lagi ya, reunian antara Thor dan Loki. Nah, perannya Loki di sini gue masih belum banyak explore sebenarnya, walaupun entah dia bakal jadi gimana. Mungkin gue bakal bahas setelah gue sebutin semuanya. Tapi yang pasti yang gue suka adalah sekarang Loki ada di level yang benar-benar berbeda sebagai God of Story setelah Loki season 2. So, gue excited dia bakal melakukan apa dengan power yang dia miliki sekarang. Yang juga mengejutkan muncul nama Sir Patrick Stewart sebagai Profesor X, yang juga sekaligus bikin gua worry. Nama ini sama nama yang berikutnya ya, ini bikin gua worry pertama ya. So, kita udah ngelihat Patrick Stewart ini muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tapi sayangnya di situ beliau ini meninggal. So, kayaknya bukan karakter yang dari universe itu. Dan juga yang di ending The Marvels kan udah disebutin juga sama si Beast kalau dia bakal ngobrol sama Profesor. So ya kayak gitulah ya. Dan so kita tahu ada varian lain dari Profesor X di universe yang nantinya bakal dieksplor sebagai tempatnya X-Men yang ada si Beast-nya tadi dan juga ada si Monica Rambeau tadi. Terus ada Ian McKellen yang lagi-lagi bikin gue surprise banget karena dia kembali lagi sebagai Magneto ya. Terakhir kita lihat dia di film X-Men Days of Future Past sebelum dia di recast ya. Dan terakhir gue ngeliat baik itu Patrick Stewart atau Ian McKellen ini sama-sama udah tua banget. So gue worry, gue takut mereka kenapa-kenapa guys. Terus akhirnya please jangan kenapa-kenapa dulu ya Opung ya. Kasian loh kita fans nih ya. Apalagi gue yang suka banget dulu nontonin X-Men yang pertama, trilogi yang pertama. So Patrick Stewart dan Ian McKellen ini emang bener-bener jadi hero gue. Nextnya kita mulai ngelihat nama-nama member X-Men yang dari trilogi pertama. Langsung muncul Alan Cumming sebagai Nightcrawler. Kita juga cuman ngelihat dia di X2 ya, X-Men United di tahun 2023 di tahun 2003 filmnya. Dan di sini juga bakal kita nggak tahu perannya bakal gimana, tapi kayaknya bakal berhubungan dengan memindah-mindahkan orang ya. Terus nextnya muncul Rebecca Romijn sebagai Mystique. Nah, Mystique ini terakhir muncul tuh di X-Men The Last Stand dan sempat juga muncul cameo-nya di X-Men First Class ya tahun 2011. Tapi cuman cameo doang karena waktu itu tuh Jennifer Lawrence ya yang jadi ininya ya, Mystique-nya. Dan ini yang menarik adalah cerita. Nanti juga bakal gue explore ya. Cerita si Mystique ini terakhir dia sebenarnya udah disuntikin serum anti mutant. Jadi dia udah jadi manusia biasa sebenarnya, udah bukan mutant. Tapi dengan namanya muncul di sini, itu artinya ngasih kita semacam clue kalau
mungkin ini nggak ngambil langsung dari universe itu, atau mungkin ada kejadian yang membuat si Mystic ini mendapatkan kekuatannya lagi. Nextnya muncul James Marsden sebagai Cyclops. Dia ini adalah Cyclops yang dari trilogi yang pertama, dan gue juga suka banget sebenarnya. Dia tuh tipikal yang cool gitu ya. Dan terakhir dia ini mati tragis di X-Men The Last Stand. Terus juga sempat muncul bentar ya di Days of Future Past di sebelum timelinenya tuh diubah. So ya mudah-mudahan di sini gue nggak tahu apakah ini bakal jadi fan service atau gimana. Soalnya kita kayaknya lebih banyak ya. Gue pribadi lebih banyak berinteraksi atau lebih banyak nonton justru Cyclops yang di timeline kedua yang setelah time travel itu. Terus muncul juga Channing Tatum sebagai Gambit. Setelah bertahun-tahun kita tungguin dia, projectnya dia katanya bakal dibikinin, akhirnya dia muncul di Deadpool and Wolverine, ternyata masih kepake juga sampai sekarang, dia jadi Gambit. Tapi dia jadi bagian dari universe yang X-Men trilogi awal ya. Ini yang bikin gua agak bertanya-tanya, walaupun umurnya udah agak jauh-jauh banget ya sama aktor-aktor yang itu. Dan juga kita nggak pernah lihat di trilogi pertama tuh ada Gambit kecuali di Wolverine Origins, dan juga aktornya juga bukan Channing Tatum waktu itu. So, gue agak penasaran bagaimana mereka bakal menempatkan karakter ini menjadi bagian dari kelompoknya mereka si X-Men. Apakah mungkin datang belakangan off screen yang kita nggak diceritain gitu ya, atau mungkin justru bukan, emang ini tuh X-Men tapi bukan X-Men yang benar-benar datang dari universe yang kita tahu di X-Men 1, X-Men 2, dan X-Men 3 waktu itu. So next muncul Pedro Pascal, dua nama terakhir ya. Ini Pedro Pascal sebagai Reed Richards atau Mr. Fantastic, yang kayaknya di sini menjelaskan kalau dia nih yang bakal head to head langsung sama si villainnya ya, karena memang mereka punya hubungan yang agak, maksudnya ya emang hubungannya kompleks gitu ya berdua. So kita bakal ngeliat performance-nya Pedro Pascal nantinya di Fantastic Four First Step. Dan mudah-mudahan juga nanti bakal muncul di situ Dr. Doom-nya ya di Fantastic Four First Step. Dan nextnya langsung muncul ketika pengumuman, bukan kursinya doang tapi orangnya yang langsung jalan. Robert Downey Jr. yang bakal memerankan Dr. Doom. Bukan lagi jadi Iron Man, tapi di sini bakal jadi Dr. Doom. Nah, ini yang bakal bikin ceritanya makin menarik, karena kita udah tahu kalau karakter Iron Man ini nempel banget sama Robert Downey Jr. So, kita penasaran banget gimana nantinya dia bakal membawakan karakter yang baru, yang mungkin bakal lepas dari karakternya sebagai Iron Man dulu. Apalagi mereka bakal bermain dengan imajinasi kita atau dengan persepsi kita yang kita udah percaya banget kalau Iron Man, Robert Downey Jr. ini Tony Stark, tapi ternyata dia dulu Dr. Doom. Nah, itu yang bakal jadi hal yang menarik nantinya. Nah, so far setelah semua case-nya ini keluar, gue bisa ngelihat, atau kalian juga bisa ngelihat sendiri ya, sebenarnya ini terbagi menjadi 4 tim. Yang pertama tentunya tim X-Men, yang kedua tim Fantastic Four, yang ketiga tim Thunderbolt, dan tim Avengers baru yang nantinya bakal dibentuk sama Sam Wilson. Nah, tim X-Men yang kayak gue bilang tadi ya, ini yang bikin kaget karena beberapa pemain kunci X-Men tuh muncul di sini dan datangnya dari Universe Fox. Walaupun sebelumnya kita udah ngelihat Patrick Stewart di Multiverse of Madness dan itu datangnya dari universe yang benar-benar beda. Nah, di sini gue jadi kayak ngerasa kayaknya mereka juga nggak punya apa ya. Dan juga kita udah ngelihat di Deadpool and Wolverine itu ada Elektra, terus juga ada X-23 yang juga datangnya mereka tuh varian, bukan benar-benar datang dari universe yang kita tahu gitu kan. Tapi karakternya ya kita percaya aja gitu. Oh, itu yang selama ini kita tonton di kayak si X-23 gitu kan. Nah, X-Men yang nantinya menurut gue ya, yang nantinya bakal muncul di sini adalah X-Men, bukan X-Men yang direct diambil langsung dari universe Fox yang sebelumnya yang benar-benar dari universe itu, tapi kayaknya universe alternatif yang mirip-mirip dan juga case-nya yang sama gitu. Kenapa? Karena ya yang gue bilang tadi ada Channing Tatumnya. Karena Channing Tatum nggak pernah nongol di film pertama. So, kemungkinan ini adalah universe baru dan juga menjawab juga kenapa Mystic-nya dapat kekuatannya lagi, karena emang ya Mystic-nya benar-benar beda dari Mystic yang ada di First Trilogy of X-Men yang waktu itu. So, menurut gue ini universe yang benar-benar baru, tapi kita bakal familiar sama kayak kita nonton varian-variannya mereka di Deadpool and Wolverine waktu itu. Nah, dari mana mereka? Ya tentunya mungkin ya yang ada hubungannya sama Monica Rambeau itu yang di post credit scene The Marvels gitu kan. Nah, di post credit scene The Marvels kita nggak tahu itu adalah universe mana, tapi mungkin kita bisa bilang itu adalah universe X-Men yang pertama, yaitu universe 10005 kan. Tapi bisa juga itu adalah universe yang berbeda, universe yang baru. So, ini kayaknya yang bakal nantinya diceritakan case dengan case-case dan juga karakter-karakter ini itu datangnya dari universe yang ada di ending The Marvel tadi.
Itu entah apakah itu 10005 atau universe yang benar-benar beda. X-Men so far kan udah ada Profesor X, Magneto, Nightcrawler, Mystic, Cyclops, Beast, sama Gambit. So menurut gue ini cukup lah ya untuk mewakili X-Men. So kayaknya nggak perlu ditambah lagi. Mungkin kalau mau ditambah, Jean Grey kali ya. Sayangnya gue nunggu-nunggu Jean Grey tapi nggak nongol juga. Jadi ya kalaupun mau ditambah mungkin Jean Grey cocok kali ya. Nah, tim yang kedua tentunya Fantastic Four, datang dari universe alternatif dari universe tahun 60-an dengan konsep retro futuristik. Nah, di sini tentunya ada Sue Storm yang dimainin sama Vanessa Kirby, terus Reed Richards si Pedro Pascal, Joseph Quinn sebagai si Johnny Storm, dan juga Ebon Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm. Nah, ini bakal jadi debut pertamanya mereka di MCU dan mudah-mudahan nantinya konflik yang bakal dibangun di sini walaupun mereka melawan Galactus, tapi di endingnya akan ada hubungan sama Dr. Doom dan itu yang bakal ngelit konfliknya mereka untuk masuk ke Avengers Doomsday ini. Nah, itu kalau si Fantastic Four. Nah, untuk yang X-Men tadi mungkin ada hubungannya dengan bagaimana mereka mau mengeksplor asal dari si Monica Rambeau ini, yang nantinya mereka bakal membuka lagi sobekan yang dulu waktu ada di ending The Marvels itu, dan mereka bakal masuk dan akhirnya tindakan mereka itu yang nantinya bakal membuat incursion lah ya, yang nantinya bakal membuat dua universe ini bertabrakan karena udah main bisa disobek-sobek aja. Itu kalau dari X-Men. Kalau dari Fantastic Four tentunya bakal ada direct hubungan dengan si Dr. Doom. Yang ketiga, tim Thunderbolt. Kenapa tim Thunderbolt ini gua pisah walaupun sebenarnya dia sama aja gitu kan. Contoh ya, tim Thunderbolt yang kita tahu dengan si Sam Wilson kan datangnya dari satu universe. Nah, ini sengaja gua pisah karena tentunya bakal ada hal penting yang terjadi di film Thunderbolt nanti. So, Thunderbolt kan di sini udah kelihatan tuh ya, ada Bucky Barnes, ada Yelena Belova, Red Guardian, Ghost, US Agent, Bob si Sentry. Cuma ada satu nama yang memang nggak kelihatan ya di sini, yaitu si yang menjadi Taskmaster. So, dari sini udah ke spoiler aja kita nih sebelum nonton Thunderbolt. Kalau si yang bakal jadi Taskmaster ini atau karakter Taskmaster ini bakal mati di film Thunderbolt nantinya. Dan yang sisa-sisa orang ini bakal lanjut sampai ke Doomsday. Yang berarti bakal ada hubungan langsung nih nantinya di film Thunderbolt itu connect langsung ke Doomsday. Tapi gue masih penasaran apa yang bakal bikin mereka connect. Apakah nanti Dr. Doom juga muncul di situ? Bakal gimana? Apakah ini ada hubungannya sama kekuatan Void-nya Sentry? Itu masih belum kita ini ya. Gue masih belum banyak bisa berteori lah soal itu. Nanti kita coba kulik-kulik lagi untuk bagian Thunderbolt. Nah, beda nih. Kenapa gue bedain Thunderbolt? Gue bedain sama Avengers karena Avengers ini bakal jadi Avengers baru bentukannya si Sam Wilson. Kita tahu di film Captain America Brave New World, Sam Wilson ini tadinya udah disuruh sama Presiden Ross ya untuk bikin Avengers. Terus akhirnya dia mikir-mikir gitu kan. Terus akhirnya Presiden Ross ini kasus lah ya. Gua nggak usah ceritain lah gimana. Dan akhirnya di ending dia bilang kalau dia kayaknya perlu untuk membentuk Avengers lagi. So, dia pasti bakal membentuk Avengers. Dan orang yang pertama yang direkrut sama dia adalah Joaquin Torres tentunya ya. Karena Joaquin Torres udah nge-booking tempat duluan tuh. Nah, Thor udah disebutin jadi nama pertama yang muncul, kayaknya bakal tergabung di sini. Dan karena dia juga kenal sama Sam Wilson dan Sam Wilson butuh banget bantuan Thor di sini. Walaupun ya Thor-nya pasti bakal datang dari luar angkasa, mungkin sama Love dengan membawa konflik yang ada hubungannya sama Dr. Doom, tapi dia kayaknya si Thor ini bakal masuk atau join ke tim Avengers yang ini. Terus juga Sam Wilson bakal ngerekrut tentunya ada Ant-Man, terus ada Shang-Chi, terus ada bagian orang-orang bagian Wakanda. Ada Shuri sama M'Baku dan juga ada Namor. Yang kayaknya Namor ini bakal pertama Namor tuh gimana caranya dia masuk ke timnya Sam Wilson. Dia bakal masuk dulu atau bakal terlibat dulu sama Shuri, entah untuk urusan apa itu atau ada ancaman apa. Jadi mulai dari Wakanda dulu baru mereka bakal masuk atau bakal direkrut atau bakal join lah ya sama timnya si Sam Wilson. So, ada 4 tim. Yang pertama tim X-Men, tim Fantastic Four, tim Thunderbolt, dan tim Avengers bentukannya Sam Wilson. Gua yakin ini 4 tim ini bakal bener-bener divided ya. Bukan yang bakal kerja sama dulu sebelum nantinya mereka bakal kerja sama. Jadi ya entah si X-Men yang bakal nyasar dulu terus ngelawan Avengers misalnya gitu kan, atau Fantastic Four yang nantinya kaget, terus mungkin secara moral ya dan gak kecocokan antara member-membernya. Si Thunderbolt ini pasti nggak bakal cocok sama Avengers kecuali si Bucky Barnes karena cocok sama Sam Wilson gitu kan. Nah, dari situlah mereka baru bakal membangun hubungan mereka dan nantinya mungkin bakal teaming up mungkin.
Nah, satu orang yang nggak bakal jauhin kemana-mana tentunya adalah Loki ya. Karena Loki di sini, dan gue percaya juga yang bakal diambil adalah bukan varian Loki, walaupun kita tahu varian Loki itu udah banyak banget, tapi yang bakal diambil adalah Loki Who Remains atau si Loki God of Stories yang dia jadi pohon multiverse itu. Nah, entah dia bakal diganggu tatanannya yang nantinya bakal menciptakan konflik, atau dia nantinya yang bakal jadi solusi untuk melawan si Dr. Doom yang bakal membantu. Ini antara dua itu lah ya, entah dia bakal yang gue bilang tadi bakal jadi awal konflik, which is ya dia bakal digangguin gitu kan. Kedua, ya mungkin dia bakal membantu. Nah, untuk Dr. Doom-nya, ya tentunya walaupun gue nggak terlalu percaya kalau dia bakal sendiri, apalagi nanti 4 tim ini plus Loki bakal ngelawan Dr. Doom. So, kayaknya ada tim yang nantinya bakal di pihak Dr. Doom nih dari 4 ini. Itu yang nantinya kita bisa explore ya. Ini teori asal-asalan gue aja. Karena saya gila banyak banget nih buat ngelawan Dr. Doom ya. Thanos aja punya pasukan, masa Dr. Doom nggak punya pasukan gitu kan. Ya kita lihat nanti ya. Gue juga ngumpulin beberapa teori dari orang-orang. Ada fans yang mikir kalau Dr. Doom ini bakal pinter banget memanfaatkan kemiripannya dia sama Tony Stark buat menipu para jagoan untuk dapetin kepercayaan mereka. Makanya dari tim 4 ini ada yang bakal jadi timnya atau bakal gabung ke sisinya si Dr. Doom. Nah, kenapa si Dr. Doom kayak gitu? Karena dia bakal ngerasa kalau dia tuh lagi mencoba untuk mencegah kehancuran dengan versinya dia. Jadi walaupun yang dia lakukan itu nggak baik, tapi menurut dia itu baik. Jadi ada sisi-sisi yang dimana dia mencoba untuk menjadi pahlawan walaupun dengan cara yang ekstrim yang bertentangan dengan apa yang dipercaya sama para Avengers atau tim-tim yang ada di seberangnya dia ini. Nah, hubungan antara Dr. Doom dan juga si Tony Stark ini kayaknya bakal jadi poin penting buat nantinya kita bisa bikin teori-teori ya kenapa villainnya ini mengambil sosok karakter hero yang ikonik banget di phase sebelumnya gitu kan. Jadi ini banyak yang bisa dibelok-belokin sebenarnya. Ya contohnya, misalnya ada yang bilang juga kalau esensi dari Dr. Doom bakal masuk ke tubuhnya Tony Stark kayak gitu lah ya. Itu juga gue baca tuh teorinya. Nah, yang pasti yang paling populer dan yang udah dibangun sama dari film-film sebelumnya adalah tentang tabrakan antara multiverse, antara universe ya, which is terjadinya incursion. Nah, incursion ini kan bertabrakan ya. Jadi ada kemungkinan kalau universe X-Men, universe-nya si Fantastic Four bakal tabrakan sama universe utama MCU. Dan universe utama MCU ini kebagi dua kan tadi, Avengers bakal ngelawan Fantastic Four atau Avengers bakal ngelawan X-Men dan si Thunderbolt bakal ngelawan Fantastic Four karena mereka sama-sama mempertahankan dunianya mereka yang tabrakan itu. Tapi itu mirip banget sebenarnya sama cerita yang Secret Wars dan sebenarnya ini tuh Doomsday gitu kan. Kita nggak tahu Doomsday ini artinya apa. Apakah itu adalah Doomsday-nya dan Secret Wars adalah ketika mereka sama-sama bertemu dan bertarung di Battle World. Nah, itu yang masih belum jelas juga. Tapi ya dengan tabrakan itu sebenarnya bisa jadi base yang bagus banget untuk nantinya mengarahkan battle yang lebih besar di Battle World ya, yang nantinya bakal mengarah ke sequelnya, which is adalah Secret Wars. Dimana semua realitas-realitas ini bakal digabung jadi satu di bawah kekuasaannya Dr. Doom nantinya. Jadi ketika ada incursion terjadi, Dr. Doom di sini udahlah satuin aja kayak gitu, dan akhirnya disatuin lah mereka di Battle World yang diciptakan sama si Dr. Doom. Ya, itu baru ngarahin ke Secret Wars. Ini kalau gue ngambil referensinya dari komik ya. Walaupun sebenarnya komik kan nggak terlalu banyak bisa, maksudnya yang terjadi di film tuh nggak benar-benar plek-plekan diambil dari komik, karena bisa juga nyomot dari beberapa storyline dan juga menciptakan cerita sendiri. Nah, kalau tadi incursion, terus akhirnya X-Men ngelawan Avengers, terus juga Fantastic Four ngelawan si Thunderbolt. Ini storyline yang menarik yang bisa diangkat atau diadaptasi adalah X-Men versus Avengers. Dan ini udah banyak diomongin dari kemarin karena emang kita udah ngelihat ada list karakter-karakter X-Men, ada list juga Avengers yang baru. Cuman sayangnya kan X-Men-nya X-Men jadul semua ya, bukan X-Men yang baru. So, gua agak ragu, tapi mungkin mengambil esensi sedikit dari storyline itu kayaknya mungkin, walaupun nggak jadi storyline utama. Justru gue percaya kalau nantinya setelah selesai semua ini dan diribut jadi Mutant Saga, itu baru momen yang pas untuk mengadaptasi Avengers vs X-Men. Dan juga ada satu cerita yang ada hubungannya juga sama Wakanda, yaitu Time Runs Out. Ini juga menceritakan tentang incursion, di mana ya para hero ini terpaksa buat saling lawan buat menyelamatkan universe mereka masing-masing yang gue ceritain tadi. So kayaknya kemungkinan dua storyline ini bakal diadaptasi, ini mungkin banget di Doomsday ini. Walaupun perannya Dr. Doom ini juga masih belum ketebak, tapi kurang lebih kayak gitu ya.
Nah, dari total 27 cast ini sebenarnya sempat muncul rumor-rumor di awal-awal kalau yang bakal diumumin tuh ada sekitar 50 cast. 27 cast ini sebenarnya udah banyak banget dan udah kebayang mahal banget. Walaupun sebenarnya ini tidak sebanyak cast yang ada di Avengers Infinity War. So, ada yang percaya kalau ini kayaknya masih bakal ditambah lagi. Kalau gue sih percaya ini udah cukup aja. Mungkin kalau mau bikin lebih banyak lagi bisa dibikin di Secret Wars ya. Karena di sini gue nggak ngebayang bisa nambahin apa lagi kecuali nambahin karakter-karakter X-Men. Ya mungkin kalau yang dari karakter-karakter yang di universe utama MCU bisa tambahin Doctor Strange, Spider-Man tentunya nggak ada. Terus juga mungkin bisa tambahin apa ya, Hulk mungkin, Captain Marvel, Miss Marvel. Yang pasti ada beberapa waktu gue live kemarin pada nanya yang Avengers gimana. Kayaknya yang Avengers nih nggak bakal banyak terlibat di konflik besar ini. So mungkin kita bisa tungguin dia bakal jadi ya mungkin street level atau some kind of ya kayak Daredevil. Mungkin Daredevil aja nggak bakal muncul nih kayaknya. So ya kurang lebih itu yang bisa gue bahas dari cast reveal ini. Udah kepanjangan banget. Gue juga ngomong belibet karena gue nggak pakai script. Gue cuma pakai poin-poin yang gue catat di sini ya. So mudah-mudahan ini bisa jadi informasi dan mungkin kalau kalian mau nambahin kasih teori apapun itu, ya namanya juga video diskusi gitu kan. Kita rame-rame diskusi di kolom komentar di bawah dan kita ramaikan pokoknya ya. OTW menuju Doomsday. Tapi sebelum Doomsday, kita tonton dulu nantinya ada Thunderbolt sama Fantastic Four tahun ini. Which is gue excited banget karena dua-duanya mungkin bakal punya koneksi langsung sama Doomsday. So itu dia yang bisa gue bahas dari video kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Share kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.